Setelah 2 tahun kita didengar oleh Bapak Presiden, tadi pagi jam 10 sampai dengan jam 11.30 atas perintah dari Bapak Presiden melalui Sekretariat Negara bahwa Bapak Presiden tidak bisa bertatap muka langsung dengan Komnas Perlindungan Anak dan mendelegasikan kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang. Tadi terjadi dialog untuk mendiskusikan. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sahabat anak Indonesia, hari ini Nia lagi bersama Bang Aris. Bang Aris lagi ungu-ungu nih. Oh iya, Woy, kayaknya ada sesuatu yang wow bakal diceritakan. karena hari ini adalah Hari Anak Nasional 23 Juli 2001 ya. Oke, Bang, menyambut Hari Anak Nasional. Kondisi anak Indonesia saat ini itu gimana, Bang? Sedih rasanya saya menceritakan ini karena situasi anak Indonesia tidak beranjak lebih baik lagi. Ada banyak anak-anak diperkosa. Saya kira semua orang tahu. Dilecehkan harkat martabatnya. Artinya direndahkan martabatnya. Ada banyak kasus juga ya Nia. Anak-anak itu dianiaya, ditelantarkan, diperbudak secara seksual. Lalu kemudian dieksploitasi secara ekonomi. Kita lihat banyak anak-anak di jalanan, sekalipun sekarang pandemik COVID-19. Tapi karena keterpaksaannya, anak terpaksa dieksploitasi oleh orang tuanya dan kelompok-kelompok tertentu. Baik itu secara ekonomi, dan ada pula Nia, anak-anak ditanamkan ujaran-ujaran kebencian, intoleransi untuk membenci sesamanya. Akhir-akhir ini sekalipun kita menghadapi virus corona varian baru itu, masih banyak orang tua, masih banyak kelompok-kelompok yang mementingkan kepentingan dirinya mengeksploitasi anak. Banyak anak-anak diajarkan untuk membenci dan menolak aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Banyak sindiran-sindiran yang dilakukan lewat anak-anak. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Ada banyak kasus juga nih ya. Anak-anak diperdagangkan untuk tujuan komersial. Di mana-mana pun terjadi. Dalam situasi COVID-19 pun, banyak anak-anak ditemukan di mal-mal, di lokasi-lokasi prostitusi, menggunakan pendekatan online juga terjadi. Yang miris bagi saya, bagi Komnas Perlindungan Anak Nia, di situasi kita memperingati Hari Anak Nasional yang akan jatuh tanggal 23 Juli nanti. Di Riau itu ada seorang putri umur 7 tahun. Meregang nyawa sebelumnya dia dikuburkan secara hidup-hidup. Karena ada pertikaian antara keluarga yang ada di Pekanbaru itu. Ini kan di luar akal sehat kita. Fakta menunjukkan Nia juga dalam situasi sekarang. Banyak anak-anak menjadi korban perdagangan narkotika. Anak menjadi kurir. Dan dilakukan oleh orang terdekat, orang tua sendiri. Bahkan banyak anak-anak menjadi korban pornografi yang dijual pose-posenya kepada orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab itu. Ada pula fakta-fakta
yang menunjukkan banyak anak-anak korban kekerasan seksual. Diperkosa lalu dibunuh dan dibuang jasadnya. Ini situasi real. Baru saja seminggu yang lalu nih ya, Komnas Perlindungan Anak diminta untuk hadir di salah satu tempat di mana ada 3 orang anak dimutilasi setelah diperkosa, lalu dibunuh dan disembunyikan, dan untuk menghilangkan jejak dibuang di jurang. Gimana itu Bang? Di Palembang. Apa istilahnya banyu asin. banyu asin. Tapi karena ini sedang menghadapi corona dengan aturan pemerintah PPKM, kita tidak bisa datang ke sana. Kebiasaan Komnas Perlindungan Anak, kita hadir di tempat itu untuk memberikan support kepada keluarga itu dan mencari tahu informasi yang benar. Situasi ini sangat mencekamnya. Ini tidak provokasi. Masih banyak anak-anak dipekerjakan di jalan misalnya. Oh, sungguh tidak adil. Apalagi sekarang ini anak saat ini berada dalam situasi isoman bersama dengan keluarganya. Saya tidak tahu apa yang terjadi karena jutaan anak menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia terpapar secara positif COVID varian baru Delta itu. Dan pengasuhan dalam rumah tangga pun sangat lemah. Siapa yang akan mengasuh ketika kedua orang tuanya dinyatakan positif dan harus menginap di rumah sakit? Siapa? Adakah tetangga yang mau mengasuh itu? Semua cuek. Apalagi kalau ketika itu positif dengan virus corona Delta itu. Siapa yang akan mengasuh? Kan ketahanan keluarga akan hancur. Fakta lain, banyak sekali anak-anak menjadi budak seks. Itu fakta. Jadi Komnas Perlindungan dalam situasi corona pun dengan doa anak-anak Indonesia, dengan doa kita bersama, terus melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap anak itu. Banyak para pekerja-pekerja sosial tiarap. Karena memang harus dimaklumi, menyelamatkan diri lebih dulu itu kadang-kadang ada pada diri kita gitu. Bagi Komnas Perlindungan Anak tidak. Atas doa semua kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan ini. Oke, Bang. Peristiwa ini cukup menakutkan ya. Ada banyak fakta bahwa anak-anak secara hukum, penegakan hukumnya juga sangat lemah. Banyak anak-anak menjadi korban kejahatan seksual itu justru bebas karena kurang alat bukti. Itu termasuk kasus di sekolah Selamat Pagi Pagi Indonesia sekarang dengan kebijakan PPKM darurat ini kita tidak bisa lagi langsung intens untuk melakukan advokasi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jatim. Nah, akan semakin lama parkir kasus ini. Semakin menderitalah korban yang melaporkan itu dengan ketidakpastian hukum. Jadi ini kendala-kendala dan situasi anak Indonesia kalau ini dibiarkan ya, maka kita akan kehilangan generasi. Oke, situasi anak Indonesia saat ini sungguh menyedihkan kalau sangat bisa dibilang ya Bang. Ya, sangat menyedihkan. Masih banyak lagi kasus-kasus misalnya akibat dari kekerasan itu anak terpaksa misalnya tidak mampu membela dirinya sehingga anak-anak ini menjadi korban-korban yang dilakukan oleh orang terdekat. Nah Bang, dengan kondisi anak Indonesia yang saat ini, kemudian saya mendengarkan Abang katanya bertemu sama Bapak Presiden Jokowi. Nah itu kira-kira pertemuannya seperti apa Bang? Atas dasar kondisi yang saya sebutkan tadi lah, sebenarnya ini sudah kita rencanakan meminta ketemu dengan Bapak Presiden agar Bapak Presiden betul-betul bisa mengetahui dan mendengar apa yang sedang terjadi, fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Karena kita tahu bahwa Bapak Presiden kan bukan ngurusin
anak-anak saja, tapi ngurusin negara ini, ya kan? Termasuk misalnya bagaimana Bapak Presiden sibuk dengan bagaimana memberikan pengertian aksi-aksi mempercepat corona ini hengkang dari bumi Indonesia sehingga konsentrasi pada ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kita bisa maklumi. Jadi setelah 2 tahun kita didengar oleh Bapak Presiden tadi pagi jam 10 sampai dengan jam 11.30 atas perintah dari Bapak Presiden melalui Sekretariat Negara bahwa Bapak Presiden tidak bisa bertatap muka langsung dengan Komnas Perlindungan Anak dan mendelegasikan kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang. Tadi terjadi dialog untuk mendiskusikan apa yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa banyak persoalan-persoalan anak yang harus mendapatkan perhatian Bapak Presiden supaya juga pekerja-pekerja seperti lembaga perlindungan anak itu dikuatkan. Artinya ada diskusi penguatan kelembagaan. Dan kemudian untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan oleh Komnas Perlindungan Anak. Banyak yang sudah dikerjakan tetapi mungkin Bapak Presiden tidak terinformasi. Jadi melalui diskusi virtual tadi hadir Ibu Menteri, hadir Pak Nahar sebagai Deputi Perlindungan Anak, lalu Pak Sespri, kemudian Ibu Titi staf ahli, dan saya didampingi oleh Ibu Rustin Elias sebagai Dewan Pengawas, lalu Ibu Lia sebagai pejabat pelaksana Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak. Kami berdiskusi secara terbuka, ya, dan apa yang saya sebutkan data-data tadi itu akan disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bagian refleksi dari Hari Anak Nasional. Masih banyak sebenarnya kasus-kasus yang ingin saya sampaikan, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, bagaimana mendorong terus-menerus penegakan hukum terhadap Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan yang mengatur bahwa kasus kejahatan seksual itu merupakan extraordinary crime, tetapi penegakan hukumnya masih sangat lemah walaupun jurisprudensinya sudah ada di beberapa pengadilan. Nah, yang terpenting juga sebenarnya kita sudah sampaikan dengan diskusi tadi, tentunya melalui Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu disampaikan Bapak Presiden tentang penerapan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata laksana kebiri itu, supaya itu berjalan. Tentu ini saya sangat gerem gitu ya, kenapa kok ini belum tersosialisasi dengan baik. Nah itu juga disampaikan. Selain kasus-kasus apa yang sudah disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak, dalam kerja-kerja dalam menghadapi corona sekalipun, kita terus menegakkan, termasuk bagaimana memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di berbagai daerah sampai pada desa. Itu sudah kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan data-data ini menjadi refleksi kita dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Yang kedua, tentu tadi kita sampaikan dalam rangka penguatan organisasi di daerah-daerah, karena sejak tahun 98 bahwa Komnas Perlindungan Anak mandiri tanpa biaya-biaya yang cukup, tetapi dengan hati nurani, dengan hati dan mata yang terbuka, kita menyelamatkan anak-anak Indonesia. Itu bisa dilihat bagaimana kita melakukan penegakan hukum supaya para predator itu betul-betul ditempatkan oleh pengadilan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tindak pidana luar biasa setara dengan tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme. Itu sebenarnya situasi yang saat ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak termasuk para pekerja. Dan mudah-mudahan nanti lewat diskusi tadi dengan Bapak Presiden bisa mengalokasikan dana hibah, ya,
sekalipun kita tahu bahwa aturan pemerintah tidak bisa sebuah lembaga negara seperti kementerian misalnya melakukan gelontoran dana karena terbentur dengan aturan-aturan itu. Tetapi masih bisa disiasati. Alangkah tidak adilnya ada lembaga yang mendapat dukungan dana APBN yang besar, tapi koordinasinya tidak cukup, ya, belum terlihat dengan lembaga-lembaga perlindungan anak di daerah. Jadi itu harapannya dalam rangka Hari Anak Nasional, selain penguatan kelembagaan dan kemudian juga menginformasikan situasi dan kondisi real, fakta di lapangan yang membutuhkan perhatian dari Bapak Presiden dan pejabat-pejabat pemerintah di daerah, tetapi juga perlu mengalokasikan dana bagi lembaga-lembaga perlindungan anaknya, ya, supaya mendapat dukungan operasional dari dana konsentrasi istilahnya atau dana hibah, termasuk Komnas Perlindungan Anak. Ini bukan kayaknya mengeluh, tidak, tetapi alangkah adilnya bahwa para organisasi peduli anak, misalnya lembaga-lembaga perlindungan anak berafilial dengan Komnas Perlindungan Anak mendapat dukungan finansial, termasuk Komnas Perlindungan Anak. Saya kira tadi sudah disampaikan kepada Bapak Presiden melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tidak ada masalah bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. Saya kira ini hadiah bagi anak-anak Indonesia, bagaimana respon dari pemerintah, respon dari Bapak Presiden melalui Ibu Bintang selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mudah-mudahan fakta-fakta yang saya ceritakan tadi ini, ya, fakta-fakta yang saat ini sedang kita tangani itu betul-betul mendapat respon, sehingga respon pemerintah tentu dengan pendekatan atau melalui Ibu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salam hormat untuk Bapak Presiden karena mau mendengarkan keluhan kita. Nah, ini situasi yang tidak bisa kita biarkan, ya. Sekali lagi ini bukan cengeng. Jangan cengeng untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tetapi alangkah baiknya kita dihormati, diberikan reward, ya. Itu penting supaya semangat kita bersama anak istri kita dalam memberikan perhatian pada anak itu betul-betul hati terbuka, mata yang memberikan perhatian untuk anak-anak Indonesia. Saya kira itu nih, ya, proses yang terjadi tadi pagi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan. Terima kasih Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Nahar, Pak Sekmen, dan Ibu Titi, kawan-kawan saya di Dewan Komisioner. Mudah-mudahan Presiden dalam waktu dekat akan memberikan jawaban bagi apa yang kita sampaikan. Amin, amin. Dan minta doa dan dukungan juga ya Bang dari Sahabat Anak Indonesia. Saya kira begitu. Nah Bang, kan nanti tanggal 23 Juli ini Hari Anak Nasional. Apa yang sebenarnya harus dilakukan nih menurut Abang saat ini? Ya, saya kira berdasarkan percakapan tadi dan data-data yang saya sampaikan tadi, bahwa itu real keberadaan Komnas Perlindungan Anak, dan saya tentu harus mengapresiasi perhatian pemerintah. Dalam hal ini Kemensos juga yang telah memberikan bantuan operasional bagi Komnas Perlindungan Anak, sekalipun itu belum cukup, tetapi paling tidak kami sudah bisa bergerak dan saling mengisi apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Nah, apa yang harus dilakukan menurut saya adalah mengeksekusi, ya. Jadi tidak menambah program-program lagi, mengeksekusi program yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, misalnya bagaimana melakukan pengorganisasian, membangun sebuah gerakan perlindungan anak berbasis keluarga, berbasis kampung, berbasis komunitas, sehingga partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal maupun penelantaran, itu bisa arak-arakan dari masyarakat. Itu adalah
juga tupoksi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di samping mengeksekusi bagaimana kita mensosialisasi, melakukan upaya preventif supaya tidak terjadi lagi perkawinan usia anak di beberapa daerah, ya. Jadi mengeksekusi. Jadi apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintah hendaknya itu adalah program prioritas bisa dilaksanakan atau dieksekusi. Baik itu yang melekat di dalam Kementerian Sosial. Misalnya penanganan kasus, ya saat ini kan lebih konsentrasi dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap anak dan penegakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa pidana. Nah, kita mengeksekusi itu, tidak perlu lagi menambah-nambah itu. Paling tidak dalam rangka Hari Anak Nasional nanti juga bagaimana kita duduk bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Kemensos atau lintas kementerian dan lembaga termasuk Kementerian PMK, ya, Menko PMK maupun Menteri Pendidikan juga adalah Menteri Dalam Negeri duduk bersama untuk mengeksekusi mana program-program prioritas, ya. Misalnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan selain memutus mata rantai kekerasan terhadap anak berbasis kampung, berbasis keluarga, tapi juga bagaimana kita diberikan peluang untuk mengeksekusi anak-anak yang dalam kondisi keterpaksaan untuk menikah secara dini. Saya kira itu yang ingin kita lakukan dalam rangka Hari Nasional, mendorong terus-menerus anak-anak menjadi pelopor dan pelapor terhadap pelanggaran terhadap anak, di mana itu anak-anak berada melewat apanya? Lewat forum-forum nasional. Saya kira supaya Hari Anak Nasional itu bermakna, saya kira kita mengeksekusi apa yang sudah menjadi program pemerintah. Nah, yang berikut tentu yang sangat-sangat penting dalam kerangka Hari Anak Nasional nanti kita bisa duduk bersama menyusun sistem pendataan dan mekanisme perlindungan anak. Ya. Oke. Saya kira itu yang tentu kita lakukan. Mudah-mudahan dalam kerangka Hari Anak Nasional itu anak-anak betul-betul terlindungi sehingga Indonesia bisa maju. Jangan berhenti untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Saya kira itu Nia yang ingin saya sampaikan sehingga kita bisa betul-betul memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Oke, Bang, tanggal 23 Juli rencana kegiatan ngapain aja nih kira-kira Abang? Ada beberapa tempat yang mengundang kita untuk merayakan itu seperti di Kutai Timur, ya. Tapi karena PPKM ini kita tentu harus tunduk terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, akhirnya kita merayakannya itu yang sudah sempat kita janjikan lewat virtual. Nah, tetapi secara nasional kita juga akan virtual dan kita menginvite atau mengundang semua pihak untuk ikut bersama-sama merefleksikan apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak. Bukan apa yang sudah dilakukan anak-anak kepada kita. Tapi orang tua apa yang sudah kita lakukan. Sekalipun anak kita, belum tentu kita sudah memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, peringatan Hari Anak Nasional itu dengan mengusung tema anak terlindungi Indonesia maju itu adalah satu tagline yang perlu kita terus semangati, ya. Istilahnya kalau Nia bilang buka mata, buka hati untuk anak Indonesia. Siap, itu nanti kita collab ya Bang? Oh, saya kira itu kita akan lakukan. Itu nanti kita collab dari Bang Aris, Komnas Anak, dan Psikologi Tanpa Nama ya Bang? Ya, dengan judul yang kita berikan. Oke, berarti Bang setuju? Sangat setuju. Oke, berarti nanti untuk sahabat anak Indonesia jangan lupa live perdana Bang Aris di Komnas Anak dan Psikologi Tanpa Nama. Membuka mata dan hati anak Indonesia, itu tema Hari Anak Nasional ya Bang? Ya, saya kira itu sangat baik, ya. Mata kita harus terbuka. Mata kita dan hati kita harus betul dengan bersih untuk anak Indonesia. Kalau kita mau mengatakan anak Indonesia adalah generasi yang saat ini untuk mengisi generasi berikutnya. Tetapi kalau kita biarkan anak-anak kita ditanamkan ujaran-ujaran kebencian
kemudian intoleransi dan sebagainya, saya kira kita akan kehilangan generasi. Itu penting, sangat penting sekali, karena situasi yang saya ceritakan itu adalah fakta adanya. Ya. Itulah yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Sekali lagi untuk Bapak Presiden, selamat Hari Anak Nasional Bapak. Apa yang sudah kami diskusikan, yang dilakukan pada hari ini bersama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekali lagi atas perhatian Bapak Presiden, saya ucapkan terima kasih seluruh lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara yang berafilial dengan Komnas Perlindungan Anak dan para pekerja-pekerja perlindungan anak, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan menyampaikan selamat Hari Anak Nasional secara khusus kepada Ibu Bintang selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus semangat, Indonesia maju. Oke, karena ini nanti akan tayang jam 10 pagi, Iya. berarti sahabat anak Indonesia nanti bisa nonton jam 4 sore. Abang akan live di Komnas Anak ya Bang ya? Betul. Bersama anak-anak Indonesia mungkin nanti bisa Betul, menyaksikan, terus juga bisa bertanya langsung begitu Bang. Bisa sama Bang bertanya Aris. langsung, kemudian menyampaikan selamat Hari Anak Nasional, supaya anak-anak terus semangat, terus bergerak demi kesehatan, tunduk pada protokol COVID-19. Oke Bang, sampai ketemu di ngobrol selanjutnya ya Bang. Terima kasih nih. Selamat Hari Anak Nasional juga buat Abang. Betul. Dan buat sahabat anak Indonesia, anak-anak di luar sana juga. Semoga tetap semangat selama PPKM. Tetap semangat juga sekolah untuk adik-adik yang baru masuk sekolah. Betul. Nah, itu tadi. Jaga jarak. Selalu pakai masker. Ya, kalau 3M sekarang 5M. 6M sudah namanya. Apa jadi Bang? Itu tadi jaga kebersihan, ya, Oke. jaga jarak, Pakai masker. lalu Mencuci tangan. mengurangi mobilitas Oke. dan menjauhi kerumunan. Kerumunan. Siap. Berarti sekarang 6M ya Bang? Betul. Nah, sahabat anak Indonesia, itu tadi obrolan kita bersama Bang Aris dalam episode 23 Juli, yaitu Hari Anak Nasional 2021. Saksikan terus Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris untuk kepentingan terbaik anak. Dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Dadah.